Hai semuanya, mari untuk mengawali materi pada kesempatan kali ini. Marilah kita mengadakan tasafu'ah dan istighosah ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Rasul zaman radhiyallahu an. Mari kita tata adab lahir batin kita yang setepat-tepatnya. Al-Fatihah. Ya Syafi'al Haqi salatu wassalam alaika nurul haqi hadal wa aslahu wa ruhau adrikni faqad dalam abada wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu sasun alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini biiznillah wa nur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus ya sayyidi ya ayyuhal ghaus. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar materi tentang pendidikan karakter di pondok pesantren. Nah, karena kita berada di sekolah SMP Wahidiyah Seduro, berarti kita ada di satu yayasan, yaitu Yayasan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munawwarah, yang berada pusatnya itu di Kedunglo, Kediri, di Jawa Timur. Nah, maka dari itu, untuk yang pertama ini, perkenalkan, nama saya Maulana Akbar. Baik, saya sebagai materi di sini, saya akan memberikan materi mengenai pendidikan karakter di pondok pesantren. Nah, langsung pada slide yang pertama ya teman-teman. Di slide ini adalah judulnya, yaitu kalian bisa melihat di sini judulnya pendidikan karakter di pondok pesantren. Nah, pondok pesantrennya karena kita belajar di SMP Wahidiyah Seduro, pondok pesantrennya jelas adalah Pondok Pesantren Kedunglo. Nah, karena di Kabupaten Lumajang, di Kecamatan Senduro sudah ada Pondok Pesantren Kedunglo, bertepatan di Kecamatan Senduro, di Desa Senduro juga, Pondok Kedunglonya adalah Pondok Kedunglo 8. Nah, langsung kita masuk ke slide yang pertama. Definisi karakter dan pendidikan karakter. Nah, teman-teman semuanya perhatikan ya. Karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin character, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Secara etimologis, karakter artinya adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral. Secara terminologis, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Nah, paham? Selanjutnya,
Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun karakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Ada tambahan berarti melakukan. Nah, makanya itu secara tidak sengaja. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil, yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikis ya, yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Selanjutnya, ada yang menganggap bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Sedangkan ilmuwan filsuf dulu namanya Cherenkov mendefinisikan bahwa karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa. Karakter dipengaruhi oleh hereditas atau keturunan. Nah, jadi bisa kalian lihat, kalau kalian pinter berarti keturunan atau orang tua kalian berarti pinter. Kalau kalian rajin, orang tua kalian berarti rajin. Nah, kalau orang tua ini bilang ke orang tua kalian kalau jadi orang tua harus rajin dan pinter supaya anak-anaknya menjadi rajin dan pinter juga. Perilaku seseorang anak seringkali tidak jauh dari perilaku orang tuanya. Nah, perlu diingat ini ya. Ada peribahasa namanya, peribahasanya itu buah jatuh tidak jauh dari jatuhnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, itu peribahasanya. Karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, di samping orang tua juga ada lingkungan. Jadi kalian bisa saja orang tuamu itu rajin dan pinter, sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar, tapi kalian sholatnya hanya 1 waktu dan itu seminggu sekali, Jumatan tok. Bisa saja itu bukan dari faktor keluargamu, tapi dari faktor lingkunganmu. Anak yang berada di lingkungan baik cenderung akan berkarakter baik. Ada di kitab akhlak. Kalau kalian anak pondok pasti belajar kitab akhlak. Demikian juga sebaliknya. Karakter mengacu pada serangkaian sikap, attitudes bahasa Inggrisnya, perilaku, behaviors, motivasi, motivation, dan keterampilan atau skills. Mengacu pada berbagai pengertian karakter di atas, maka karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang mempengaruhi pribadi seseorang, baik karena pengaruh hereditas maupun lingkungan, dan terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang membedakannya dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter adalah usaha sengaja sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk karakter, definisinya
definisi karakter dan pendidikan karakter kalian sudah memahaminya. Saya harap memahami ya. Kalau menyimak, selanjutnya kita ke slide 3, yaitu potensi pondok pesantren dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Dengarkan, potensi pondok pesantren dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Dari 11 prinsip pendidikan karakter, paling tidak ada 5 prinsip yang telah secara nyata dimiliki pesantren. Yaitu yang pertama, prinsipnya yang pertama, ditulis kalau perlu. Jangan dengarkan tok, ngantuk, ditulis. Yang pertama, pesantren selama ini telah menjadi komunitas yang peduli terhadap pendidikan karakter. Jelas, apalagi kalian ada di lingkungan pondok pesantren Wahidiyah, menjadi komunitas pengamal Wahidiyah. Orang pondok di Wahidiyah, di pondok Kedunglo atau pondok Kedunglo daerah, jelas yang dilihat pertama adalah betul, mujahadahnya. Yang kedua, seluruh warga pesantren menjadi komunitas belajar dan komunitas moral yang merasa saling mempunyai tanggung jawab akan berlangsungnya pendidikan karakter. Nomor 3, memungkinkan bahkan mengharuskan para santri untuk melakukan tindakan bermoral. Kalian santri dan santriwati, santriwan dan santriwati pondok pesantren Kedunglo, baik itu SMP dan SMA, harus menjadi pribadi yang memberikan contoh perbuatan yang bermoral. Nomor 4, implementasi pendidikan karakter yang membutuhkan kepemimpinan moral telah terwakili oleh kiai sebagai pengasuh atau pimpinan pesantren. Nah, kalau di ajaran Wahidiyah itu ada namanya lilhos bilhos. Jadi segala sesuatunya itu semata-mata diberikan pancaran nadroh hos, dan semata-mata karena kalau melakukan perbuatannya itu karena hos, sebab hos karena hos. Lah hosnya siapa? Ya guru kita bersama. Yang kelima, antara pesantren, orang tua, santri, dan masyarakat telah terjalin kohesi spiritual dan rasa memiliki, sehingga saling bahu-membahu dalam kapasitasnya masing-masing dalam upaya pembangunan karakter. Selain itu, di dalam pendidikan karakter, lingkungan belajar memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam mengembangkan dan membentuk pribadi peserta didik secara optimal. Proses pendidikan karakter berlangsung dalam 3 pilar pendidikan, yaitu dalam satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini ada sekolah dan pondok. Jadi kalau sekolah itu SMP atau SMA ya. Kalau pondok Kedunglo pusat atau Kedunglo daerah ya. Yang kedua keluarga, dan yang ketiga masyarakat. Jadi sekolahan, pondok, keluarga, dan dulurmu dan masyarakat atau temanmu ini harus saling berkohesi, saling berhubungan circle bundar gitu. Supaya apa? Supaya match itu artinya cocok. Kalau dari lingkungan pondok dan sekolahmu wis mantap, wis sip, dari keluargamu juga wis sip, wis mantap pendidikannya, nyuruh kalian sholat, ngaji, mujadah, riadoh, tapi kalian koncoan ambil anak-anak yang penggawean nih, pekerjaannya itu kurang memenuhi standar kereligiusan, nah bisa jadi kalian
nanti katut ke temanmu. Nah, ini sing eman-eman dan seakan siapa? Siapa? Nah, yang seakan ya kalian sendiri. Orang tua kalian wis bandani, banting tulang, boyok putul, gegeri abu kabeh. Kakinya sudah capek berdiri terus di tempat pekerjaannya. Kalian malah enak-enakan tidak melaksanakan kewajiban kalian. Wae sekolah bolos nang rental PS. Wae sekolah bolos isu-isu mancing. Nah, ini seharusnya kalian pagi bangun sholat duha, sekolah mujadah. Supaya apa? Orang tua kalian rezekinya yang digunakan untuk kalian itu barokah. Lah kalian lek wis dikei rezeki barokah enak. Besar nanti dewasa kalian jadi tentara, balik rezeki nih ke orang tua kalian. Ya masa orang tua kalian mau kerja terus? Kan ya enggak. Ketika kalian nanti besar jadi tentara, jadi TNI, jadi dokter, orang tua kalian kan jelas sudah tua. Umurnya wis kepala 6, kepala 7. Ya masa kate nyambut gawe kepala 6, kepala 7. Kan ya enggak. Sudah saatnya ketika itu kalianlah yang menjadi pendamping dan pembimbing orang tua kalian. Oke, lanjut. Di setiap pilar pendidikan ada 2 jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan penerapan pengalaman belajar terstruktur. Dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan para siswa di mana saja membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan telah menjadi karakter dirinya karena telah diinternalisasi dan dipersonifikasi melalui proses intervensi. Nah, sekarang kita lanjut ke slide 4. Nilai-nilai pendidikan karakter pondok pesantren. Dari foto yang ada di slide 4 ini, kalian bisa melihat bahwasanya seorang santri yang mencium gurunya. Karena kita belajar di lingkup Yayasan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah, guru kita hanya satu, Kanjeng Romo Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, yang sekarang telah digantikan posisinya oleh beliau Kanjeng Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu. Dari foto di atas kita bisa melihat bahwasanya seorang santri yang mencium tangan gurunya. Supaya apa? Supaya tahu bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa di sini tanpa guru kita, teman-teman. Kita di sini bukan siapa-siapa. Tidak ada kita di sini tanpa adanya guru kita. Saya nggak ada, kalian nggak ada kalau nggak ada guru kita. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan karakter pondok pesantren. Dalam hal ini pondok pesantren Wahidiyah. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam pondok pesantren ialah jiwa dan filsafat hidup serta orientasi pendidikan pondok pesantren. Sehubungan dengan nilai ini, pondok pesantren pada umumnya mempunyai apa yang disebut panca jiwa. Panca artinya 5. Jiwa artinya jiwa. Betul, tuh yang belakang, betul. Yang selalu mendasari dan mewarnai seluruh kehidupan santri. Ya, panca jiwa ini yaitu yang pertama keikhlasan, kedua kesederhanaan, 3 kemandirian, keempat ukhuwah Islamiyah, dan kelima kebebasan. Yang pertama keikhlasan. Sepi ing pamrih. Bahasa Jawanya.
Artinya tidak karena didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu. Jadi ikhlas itu semata-mata karena ibadah. Pokoknya ibadah. Hal ini meliputi segenap suasana kehidupan di pondok pesantren. Kiai ikhlas dalam mengajar. Para santri ikhlas dalam mengajar. Lurah pondok ikhlas dalam membantu asistensi. Nah, pengurus pondok gitu loh maksudnya. Segala gerak-gerik dalam pondok pesantren dalam suasana yang mendalam, dengan demikian terdapat suasana hidup yang harmonis antara kiai, ustadz yang disegani dan santri yang taat, penuh cinta serta hormat dengan segala keikhlasannya. Setiap santri mengerti dan menyadari arti lillah billah, beramal, bertakwa, dan arti ikhlas. Selanjutnya yang nomor 2, kesederhanaan. Kehidupan dalam pondok pesantren diliputi kesederhanaan tetapi agung. Nah, artinya sederhana bukan berarti pasif. Bahasa Jawa nerimo. Ndak nerimo tok ngono ndak. Dan bukan karena kemelaratan atau kemiskinan. Nah, pakaian saya cuma hem sama jaket ini. Bukan sederhana maksudnya sandang pangan papan, bukan. Tetapi mengandung unsur kekuatan dan ketabahan. Penguasaan diri dalam menghadapi perjuangan hidup dengan segala kesulitan. Maka di balik kesederhanaan itu terpancarlah jiwa besar, berani dalam menghadapi perjuangan hidup dan pantang mundur dalam segala keadaan. Bahkan disinilah hidup tumbuhnya mental. Di kesederhanaan ini mental akan tumbuh kuat, yang menjadi syarat bagi suksesnya perjuanganmu dalam menjalani hidup. Ketiga, kemandirian. Jiwa kemandirian adalah jiwa kesanggupan menolong diri sendiri, self-help atau berdikari. Didikan inilah yang merupakan senjata hidup yang ampuh. Berdiri bukan saja dalam arti santri selalu belajar dan berlatih mengurus segala kepentingan sendiri, tetapi juga pondok pesantren itu sendiri sebagai lembaga pendidikan tidak pernah menyadarkan kehidupannya kepada bantuan dan belas kasihan orang lain. Itulah self bedripping system, sama-sama memberikan iuran dan sama-sama dipakai. Dalam pada itu tidak bersikap baku sehingga menolak orang-orang yang hendak membantu pondok. Keempat, ukhuwah Islamiyah, yaitu kehidupan di pondok pesantren diliputi suasana persaudaraan akrab sehingga segala kesenangan dirasakan bersama dengan jalinan perasaan keagamaan, ukhuwah atau persaudaraan. Bukan saja selama di dalam pesantren, tetapi juga mempengaruhi ke arah persatuan umat dalam bermasyarakat sepulangnya dari pondok pesantren. Berhubung kalian berada di yayasan kewahidiyahan, maka ukhuwah Islamiyah kalian ditambahi dengan ukhuwah wahidiyah. Jadi saudara kalian itu adalah saudara sesama pengamal wahidiyah juga. Jadi sesama pengamal harus saling membantu, minimal dibantu dengan bermujahadah. Selanjutnya kelima, kebebasan. Bebas dalam berpikir dan berbuat, bebas dalam menentukan masa depannya, dalam memilih jalan hidup di dalam masyarakat. Kelak bagi para santri, dengan berjiwa besar dan optimis dalam menghadapi kehidupan, kebebasan itu sampai kepada bebas pengaruh asing atau kolonial. Artinya kalian itu bebas melakukan apapun, tapi jangan sampai karena kalian bebas kalian menjadi budak-budak dari orang-orang asing. Orang-orang asing itu bukan orang-orang luar negeri. Orang sebelahmu, saudaramu itu juga orang asing. Kan asing, nggak gandeng sama kamu kan? Kan pisah tubuhnya sama kamu, berarti kan orang asing. Nah, selanjutnya dari kelima pancajiwa inilah filsafat dan orientasi hidup keluar jiwa-jiwa pondok. Filsafat hidup ini ditanamkan oleh guru-guru kita di dalam beberapa munasabat. Juga akhirnya wejangan ini menjadi
suatu aturan dan aturan itu menjadi suatu tradisi. Inilah nilai-nilai pendidikan karakter di suatu pondok pesantren. Selanjutnya, baik, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan karakter di pondok pesantren adalah proses penanaman nilai esensial pada diri santri atau murid yang tidak mondok pun melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, pendampingan sehingga para siswa sebagai individu mampu memahami, mengalami, dan mengintegrasikan nilai yang menjadi core values dalam pendidikan yang dijalannya ke dalam kepribadiannya. Selain itu, pendidikan karakter di pondok pesantren juga sebagai sebuah usaha untuk mendidik santri agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan dalam kehidupan sosial sehari-hari sehingga santri dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat, khususnya kepada perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan karakter di pondok pesantren bisa berjalan dengan baik dan berkesinambungan dikarenakan pendidikan pesantren mampu melaksanakan tahapan 3 komponen of good character dengan baik. Pertama, tahapan moral knowing disampaikan dalam dimensi majelis kalian, di kuliah kalian, di diniyah kalian, di sekolah kalian. Kedua, moral feeling dikembangkan melalui pengalaman langsung para santri dalam konteks sosial dan personalnya. Aspek emosi yang ditekankan untuk dirasakan para santri meliputi 9 pilar pendidikan karakter, khususnya pilar rasa cinta Allah dan segenap cinta ciptaannya. Jadi mahabbah ya. Ketiga, moral action meliputi setiap upaya pesantren dalam rangka menjadikan pilar pendidikan karakter, rasa cinta Allah dan segenap ciptaannya diwujudkan menjadi tindakan nyata. Jadi bukan hanya lillah billah tok, tapi nyata no. Bukan hanya li rasul bi rasul tok, tapi nyata no. Dengan mujahadahmu, riadohmu juga, mujahadah keamananmu, mujahadah kecerdasanmu, wis tambah ono kabeh kula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya hal tersebut diwujudkan melalui serangkaian program pembiasaan melakukan perbuatan yang bernilai baik menurut parameter agama di lingkungan pesantren. Jadi walaupun tindakanmu itu pokoknya harus apik tindakanmu itu ya. Jadi di delok masyarakat kalian jalan di jalan raya melaku tok iku masyarakat iku langsung bisa menilai loh, wah iki santri pondok kedung 8 rek bacaane Masya Allah. Ku sing SMP, lek sing SMA iku biasanya masyarakat itu sampai ngini menilai, waduh iki santri pondok kedung 8 rek Masya Allah mantu idaman. Kira-kira sampai ngono masyarakat itu menilainya. Akhirnya pendidikan di lingkungan pendidikan SMP dan SMA dan pondok wahidiyah terpadu. Nah, lebih dari itu, sistem pendidikan pesantren mampu melaksanakan karakter pendidikan yang berakar kepada keyakinan hidup dan keagamaan yang tidak akan tergoyahkan oleh arus perubahan nilai-nilai sosial budaya yang dihembuskan oleh era globalisasi. Nah, teman-teman semuanya, baiklah, itu sedikit dari penjelasan saya mengenai pendidikan karakter di pondok pesantren, khususnya di pondok pesantren wahidiyah. Nah, kita nyampe di slide penutup. Nah, sebelum kita menutup, kita lanjut lagi dulu. Nah, sebelum ditutup, lanjut lagi ke slide opini, slide ke-6. Nah, dalam slide ke-6 ini saya ingin tahu bahwa kalian itu mampu berpikir apa yang saya katakan tadi, dari definisi dan konsep karakter sampai potensi dalam pondok pesantren, selanjutnya nilai-nilai pendidikan karakter pondok pesantren. Itu saya yakin
bahwa kalian bisa menjadi pribadi yang mandiri, yang memiliki ilmu yang luas yang tidak orang pikirkan sebelumnya ke kalian. Baik, di slide opini ini ada opini. Saya ingin tahu opini dari kalian. Yang pertama, opini pertama itu, apa hal yang akan kalian berikan ke pondok? Paham? Apa hal yang akan kalian berikan ke pondok? Nggak tahu sekarang, hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau setelah kalian lulus nanti. Apa? Untuk yang tidak mondok pun saya ganti soalnya. Apa hal yang akan kalian berikan ke sekolah, SMP atau SMA? Apa feedbacknya? Sekolah mengajarimu itu apa selama 3 tahun? Masa mengajarimu menjadi ahli mancing? Masa mengajarimu menjadi ahli PS-an? Nah, akhirnya opini yang kedua, mengapa kami harus mempercayai kalian? Apa jaminan kami dari guru harus mempercayaimu itu loh? Kenapa? Mengapa kami harus mempercayaimu? Nah, kasih alasan kalian. Baik, opini pertama, apa hal yang akan kalian berikan ke pondok? Opini kedua, mengapa kami harus mempercayai kalian? Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali kalau terlalu panjang, terlalu cepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau ada kalimat atau kata yang tidak kalian mengerti, tidak kalian pahami. Nah, untuk itu mari kita tutup materi kita pada kesempatan hari ini. Mari kita bersama-sama meminta doa restu Kanjeng Yai Fikri radhiyallahu an supaya kita benar-benar dijadikan penderek beliau ila yaumil kiamah. Kita gandol bersama-sama sampai ila yaumil kiamah. Di akhirat nanti bisa bareng-bareng ketemu para pengamal wahidiyah di sana, saudara-saudara kita bersama. Mari kita tutup materi kita pada kesempatan hari ini dengan tajapan istighosah. Mari kita taat hati kita yang setepat-tepatnya. Al-Fatihah. Ya Safi'ul Salatu wassalam alaika nurahul hadal wa aslahu wa ruha wa adrikni faqadalam ta'abadi wa laysa li ya sayyidi suwaka fa intaruda kuntu sason halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal salamu alaika rabbini bi'idhnillah wa nur ilayya sayyidi binadrah musilatil hadratil aliyah ya sayyidi ya ayyalus ya sayyidi ya ayyalus ya sayyidi ya ayyalus. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiha minal khawsi hada zaman radhiyallahu an anadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.